Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismawati. Saya dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang alat mikrotom. Tonton sampai habis ya. Mikrotom adalah mesin untuk mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Beberapa mikrotom menggunakan pisau baja dan digunakan untuk mempersiapkan sayatan jaringan hewan atau tumbuhan dalam histologi. Selanjutnya yaitu ada fungsi. Fungsi dari mikrotom adalah untuk menghasilkan potongan tipis dari benda yang akan diamati di bawah mikroskop, memungkinkan analisis lebih detail dalam bidang seperti histologi atau metalografi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis mikrotom. Jenis-jenis mikrotom yaitu ada 7. Yang pertama yaitu ada mikrotom geser atau sliding mikrotom. Pada alat ini jaringan tetap berada pada tempatnya, sedangkan pisaunya yang bergerak. Jaringan yang akan dipotong dengan mikrotom geser adalah jaringan yang tanpa penanaman, embedding, terlebih dulu. Terus ada jaringan yang akan diiris sebelumnya dapat diwarnai dengan pewarnaan tunggal ataupun tanpa pewarnaan terlebih dulu. Yang kedua yaitu ada mikrotom beku atau freezing mikrotom, dihubungkan dengan tabung yang berisi CO2 dingin melalui suatu pipet karet. Keadaannya sama dengan mikrotom geser, yaitu jaringan tetap berada pada tempatnya, sedang pisau mikrotomnya yang bergerak ke muka ke belakang. Yang ketiga yaitu ada mikrotom putar atau rotary mikrotom. Berbeda dengan dua jenis mikrotom di atas, mikrotom ini pisau tetap pada tempatnya, sedang jaringannya yang bergerak ke atas dan ke bawah. Biasanya digunakan untuk pembuatan sediaan irisan dengan metode parafin. Metode parafin termasuk ke dalam metode irisan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada mikrotom sayatan ultra tipis atau ultra thin micropen. Mikrotom ini biasanya digunakan untuk menghasilkan sayatan dengan ketebalan 1 mikrometer. Untuk mikroskop elektron, hanya untuk teknik khusus dan sangat jarang ditemukan di dalam laboratorium, dalam praktikum mahasiswa. Yang kelima yaitu ada mikrotom base lead, hanya digunakan untuk teknik-teknik tertentu saja dan sangat jarang ditemukan di laboratorium praktikum mahasiswa. Biasanya digunakan untuk menyayat jaringan dengan ukuran yang sangat besar seperti otak. Yang keenam yaitu ada mikrotom Faust. Instrumen ini berukuran kecil sehingga biasa ditempelkan di atas meja praktikum. Ketipisan maksimum sayatan yang dihasilkan maksimum 25 Je. Yang ketujuh yaitu mikrotom Smith dan vakuhar. Instrumen ini sering digunakan untuk menyayat jaringan segar yang tidak difiksasi atau dibekukan, dengan tingkat kerusakan struktur halus dan kehilangan aktivitas enzimatik yang sangat minimal. Kisaran ketebalan sayatan yang dapat dihasilkan adalah 5-230 lm dan dengan kecepatan antara 50-200 sayatan per menit. Lalu di sini ada fungsi dari bagian-bagian alat. Yang pertama yaitu nomor 1, ditunjukkan bahwa itu adalah pisau pengatur balok untuk memeringkan sudut. Yang kedua itu penggeser atau dudukan pisau. Yang ketiga itu tombol pengatur pegangan. Yang keempat yaitu balok pengunci pegangan. Yang kelima yaitu tombol untuk memperbaiki pisau. Yang keenam yaitu tombol pengatur parafin blok transversal. Yang ketujuh yaitu batang atau balok pengunci tetap parafin blok. Yang kedelapan yaitu skrup untuk memperbaiki parafin blok. Yang kesembilan yaitu tombol pengatur parafin blok vertikal. Yang kesepuluh roda pemutar. Selanjutnya yaitu ada tombol pengatur ketebalan irisan. Dan yang terakhir yaitu batang pengunci roda pemutar. Selanjutnya yaitu ada cara kerja dari alat mikrotom. Yang pertama yaitu pasang blade holder pada mikrotom. Yang kedua, atur sudut pemotongan pisau dan pasang pisau. Pastikan hand wheel terkunci. Yang ketiga yaitu aktifkan fungsi retraction. Yang keempat yaitu pasang kaset spesimen pada spesimen head. Yang kelima yaitu atur orientasi kaset spesimen dan kancangkan. Yang keenam yaitu atur ketebalan pemotongan antara 1-60 mikrometer. Yang ketujuh yaitu putar close feed wheel untuk mendekatkan spesimen dengan pisau. Yang kedelapan yaitu buka kunci hand wheel untuk mulai memotong. Yang kesembilan yaitu ada trimming atau potong kasar, dapat dilakukan dengan menekan tombol trimming sambil memutar hand wheel. Ukuran pemotongan kasar tergantung penekanan tombol trimming. Setelah ketebalan sectioning diatur, untuk sectioning potong halus, putar hand wheel. Yang terakhir yaitu jika spesimen fan sudah mencapai 1 mm sebelum posisi akhir depan,
akan ada signal suara pada setiap putaran handwheel. Selanjutnya itu ada kalibrasi, pembersihan, dan pemeriksaan visual. Pastikan mikrotom dalam keadaan bersih dari sisa-sisa sebelumnya dan bebas dari debu atau partikel yang dapat mempengaruhi kualitas potongan. Pemeriksaan visual terhadap komponen utama termasuk mekanisme pemotong dan sistem penggerak. Selanjutnya ada pemilihan pisau. Yang pertama itu periksa keadaan pisau mikrotom. Yang kedua yaitu jika pisau tumpul atau rusak, pertimbangkan untuk menggantinya atau mengasahnya sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu penyesuaian ketebalan potongan. Sesuaikan pengaturan ketebalan potongan pada mikrotom sesuai dengan kebutuhan eksperimen atau metode yang digunakan. Yang kedua yaitu gunakan sampel kontrol dengan ketebalan yang diketahui untuk memastikan pengaturan yang akurat. Penyesuaian kecepatan potongan. Tentukan kecepatan potongan yang sesuai untuk jenis sampel yang sedang diproses. Lalu selanjutnya ada kalibrasi verifikasi sudut pisau. Yang pertama itu pastikan sudut pisau pada mikrotom telah dikalibrasi dengan benar untuk memastikan potongan yang presisi. Yang kedua, lakukan pengaturan sudut secara rutin dan sesuaikan jika diperlukan. Lalu yang kedua ada pengaturan alat. Yang pertama yaitu periksa dan kalibrasikan perangkat lunak atau sistem otomatis pada mikrotom jika ada. Yang kedua yaitu pastikan bahwa kontrol elektronik atau perangkat lunak dapat diandalkan. Yang selanjutnya itu ada uji kinerja, gunakan sampel kontrol yang diketahui. Yang kedua itu periksa hasil potongan dengan mikroskop untuk memastikan ketepatan dan kualitasnya. Yang terakhir yaitu ada dokumentasi, catat hasil kalibrasi, simpan dokumentasi ini. Lalu selanjutnya ada troubleshooting, pembersihan dan pemeriksaan visual. Yang pertama, pastikan mikrotom dalam keadaan bersih dari sisa-sisa sebelumnya dan bebas dari debu atau partikel yang dapat mempengaruhi kualitas potongan. Yang kedua yaitu ada pemeliharaan pisau, periksa keadaan pisau mikrotom. Jika pisau tumpul atau rusak, pertimbangkan untuk menggantinya atau mengatasinya sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya ada penyesuaian ketebalan potongan. Yang pertama yaitu sesuaikan pengaturan ketebalan potongan pada mikrotom sesuai dengan kebutuhan eksperimen atau metode yang digunakan. Yang kedua, gunakan sampel kontrol dengan ketebalan yang diketahui. Yang ketiga yaitu penyesuaian kecepatan potongan. Tentukan kecepatan potongan yang sesuai untuk jenis sampel. Yang terakhir yaitu ada pembacaan data. Pembacaan data mikrotom melibatkan pengukuran atau pengamatan hasil potongan tipis dari sampel dengan menggunakan mikroskop atau alat pengamat lainnya. Baik teman-teman, itulah video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat.